Shalom. Damai sejahtera di hati. Amin. Ya. Damai sejahtera itu hanya ada di hati, tidak ada di mall. Ya. Tidak ada di Pantai Losari. Tidak ada di Hong Kong, Singapura, di mana-mana. Enggak usah cari damai sejahtera kemana-mana. Tapi damai sejahtera ada di hati. Karena tema renungan kita pagi hari ini berbicara tentang damai sejahtera. Bapak Ibu baca Yesaya pasal 11, itu berbicara tentang Raja Damai. Raja Damai yang akan datang. Nanti di rumah baca lagi ya, secara lengkap. Lalu dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-11, sisa-sisa Israel akan kembali. Khusus di ayatnya yang ke-11 dikatakan, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya. Pada waktu itu. Kapan waktunya? Pada saat Raja Damai datang. Di ayat sebelumnya, ayatnya ke-11 tadi, pasal 11 tadi. Pada saat Raja Damai itu datang, semua akan dikumpulkan menjadi satu, terserak-serak. Di mana? Israel, Yehuda, di Asyur, di Babel, di mana semua dikumpulkan menjadi satu dalam satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang namanya Raja Damai. Kenapa? Ya. Seorang raja ini datang mengumpulkan kita semua. Karena manusia pertama di Taman Eden itu damainya so hilang. Sudah enggak ada damainya. Karena manusia ingin mau sama dengan Tuhan. So lupa diri. Ya. Dia pikir bahwa dia seperti Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada dua hal yang paling penting supaya kita itu hidup dalam damai. Dua kesadaran, kesadaran diri dan kesadaran konteks di mana kita berada. Kalau dua kesadaran ini enggak ada di dalam diri kita, pasti hidup itu hancur binasa. Saya ulang lagi, pasti hidup itu hancur binasa. Rumah tangga akan bertengkar terus, kakak dan adik akan ribut terus, para pelayan-pelayan Tuhan itu akan bertikai terus. Ya. Kita sering berdoa, baca firman Tuhan, kasih persembahan, melayani siang dan malam, tapi enggak ada damai di hati kita. Percuma kan? Datang ke gereja, berdoa, baca firman Tuhan. Lah semua firman itu di mana? Kok suami dengan istri tidak saling baku-baku sayang? Kakak dan adik tidak saling baku-baku sayang. Penatua dan diaken tidak saling baku-baku sayang. Pendeta dan jemaat dengan presbiter tidak saling baku sayang. Tapi yang dilihat kesalahan, keburukan, kekurangan. Nah, karena apa? Satu aja, tidak ada sadar diri. Beta ini siapa ya? Saya ini siapa ya? Saya adalah pelayan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya usah lihat lah kiri kanan orang, saya usah lihat lah datang ke gereja cari siapa. Mau senang kasih senang, yang penting Tuhan senang. Damai kan? Damai. Kalau jemaat gak senang sama penatua dan diaken atau pendeta, sampai di pintu gereja sudah gak ada damai. Tadi tuh dia ngomong saya begini. Gak ada damai. Sadar diri dulu, siapakah saya? Saya hanya hamba dan pelayan Tuhan. Hamba yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Melayanilah, bekerjalah,
beribadahlah untuk kesenangan Tuhan. Siapa saya? Istri. Sebagai istri harus memberikan terbaik bagi suami. Jangan menuntut suami melakukan semuanya, istri sendiri tidak melakukan tanggung jawab sebagai istri. Ngomel terus siang dan malam, pagi siang malam, sampai besok lagi ngomel terus. Lihat suami pun salah. Dulu itu begini, kamu begitu. Itu dulu, dulu memang papa begitu, mama begitu. Jangan lagi bawa dulu. Dulu itu tinggal akan jua. Biar ketong bangun rumah tangga ketong ini apa adanya. Yang Tuhan persatukan. Mama jelek begini, rambut keriting, hitam, sing menarik, sing apa-apa. Tuhan kasih untuk papa. Papa gemuk pendek begini, ya. Kerja sing betul. Hanya tukang buruh di pelabuhan sana. Sing apa-apa, terima akan jua. Ya, malam-malam aduh kasihan kita pun suami jelek lah. Ya. Saya bisa diandalkan dengan orang pun suami sana naik mobil, ya, pakai jas, pakai dasi, tapi kita pun suami begini lah, menyesal. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau lihat manusianya tidak ada damai. Tapi lihatlah Tuhan Yesus. Sadar diri siapa saya dan sadar Tuhan siapakah Tuhan. Sadar konteks di mana kita berada. Ada seekor anjing kecil, ya, selalu hidup muka muram cemberut. Suatu ketika dia berjalan dengan muka muram dan cemberut. Muka marah terus. Jengkel dengan siapa nggak tahu. Dengan tuannya nggak kasih makan atau nggak kasih mandi. Ini anjing kecil ini jalan dengan muka muram. Lalu suatu ketika dia lihat pintu terbuka. Ya. Ada sebuah rumah pintu terbuka lalu dia masuk dengan muka muram dan cemberut. Ya. Masuk di rumah yang dengan muka muram dan cemberut. Ketika dia masuk dalam rumah itu dan melihat, ya, di rumah itu ternyata dia nggak tahu bahwa dalam rumah itu dipasang 1000 kaca di dalam rumah itu, 1000 kaca. Ketika anjing kecil itu masuk di dalam rumah itu dan melihat reaksi daripada anjing-anjing yang 1000 tadi dengan muka muram juga, dengan muka marah juga, dengan muka mau terkam juga, wah bahaya ini. Saya terancam. Dia langsung gonggong. Padahal apa? Ini dia sendiri. 1000 kaca dalam rumah itu adalah pancaran dari bayangan dia sendiri. Dengan muka muram tadi, cemberut tadi, marah dalam rumah, gonggong, ya, mau terkam. Bahaya saya. Karena takut dia lari keluar. Dia pikir bahwa anjing-anjing kecil yang 1000 di dalam kaca itu ingin menerkam dia. Lari keluar. Dia bilang, aduh rumah ini bahaya. Rumah ini ngeri. Hampir saya dimakan hidup-hidup. Dia berjalan lagi. Dengan dia merubah gaya hidupnya. Kalau tadi saya muka cemberut, mungkin rumah di depan ini lebih baik daripada rumah yang seram tadi. Dia masuk dalam rumah itu dengan muka yang senyum. Manis sekali. Dia masuk di dalam rumah itu. Dia lihat bahwa rumah itu juga sudah dipasang dengan 1000 kaca juga. Ternyata dia lihat, anjing-anjing yang kecil tadi senyum dengan dia. Dia langsung melambai-lambaikan ekornya menyambut dari anjing yang ada di dalam ruangan itu yang 1000 kaca tadi. Dengan senyum manis. Melambai-lambaikan ekor dengan penuh kasih sayang. Menyambut dia masuk. Siapakah dia? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kalau muka marah-marah,
itu pancaran hidupmu marah-marah terus. Kalau muka senyum dan manis-manis, pancaran hidupmu juga manis-manis dan senyum-senyum. Jadi kesimpulannya, hidup ini pancaran dari kehidupan kita. Kalau kehidupan kita itu baik, berpikir positif, maka pancaran dari kehidupan kita itu juga akan baik dan menghasilkan hal-hal yang positif. Tapi kalau hidup kita ini selalu sedih, muka muram, marah-marah, stres, maki-maki, akan pancaran hidup kita juga sama seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Syuh, kakak, jangan marah adek kak. Maaf adek jua, adek pun salah. Kakak, tolong beta juga kakak. Beta susah nih, susaki, saya nggak ada obat balik. Pancaran kehidupan kita, basudara, orang lain terpanjang dari hati kita. Hati kita. Yang Tuhan lihat itu bukan rupamu, gaya hidupmu, cara potong rambutmu, cahaya berjalanmu. Tuhan lihat masuk pintu, suhati betul kesing untuk antua. Suhati betul masuk pintu itu, hati betul untuk antua. Presbiter, penatua, diaken, warga jemaat, unit-unit misioner. Suhati betul untuk antua. Antua saya ngeliat alay datang itu naik mobil kah, naik motor kah, naik beca kah, naik grab kah, jalan kaki kah. Sio, antua tunggu alay di sana tuh hanya untuk alay pun hati sungguh-sungguh untuk antua. Alay pulang, alay bawa apa pulang di rumah, menangis dengan istri, menangis dengan adik kakak. Saya yang bawa pulang apa-apa, kosong, kembali ke nol. Tidak bawa apa-apa, Anda kembali ke nol. Kalau ada seorang anak mengatakan, Papa, Mama, kok repot di gereja, jadi pengurus gereja, jadi majelis, jadi PM. Tidak apa-apa kata orang. Kok tuh tidak apa-apa. Mau jadi PM, mau jadi ketua 1, mau jadi ketua 5 atau ketua 4. Kok Bapak Mama repot di gereja? Kita di sini, hidup di sini, tidak lebih baik dari ketemu tamang di sebelah sana. Saya nggak usah lagi pergi ke gereja Bapak Mama. Nggak usah pergi beribadah lagi. Pergi beribadah juga kotong sakit-sakit saja. Pergi beribadah juga kotong miskin saja. Pergi beribadah juga kotong lebih susah. Mamanya bilang apa sama anaknya? Mari, kita pergi ke sungai di depan sana. Bawa keranjangmu. Bawa keranjangmu. Lalu orang dua dengan mama dengan anak ini pergi ke sungai di depan sana. Lalu mamanya bilang begini, ambil air ini dengan keranjangmu dan kutong pulang bawa air itu. Ambil air pakai keranjang. Mak, nggak bisa pakai keranjang. Harus pakai ember baru bisa bawa pulang air ke rumah. Nggak bisa. Harus pakai ember, tidak bisa terisi. Tidak bisa bawa pulang ke rumah, nggak dapat apa-apanya. Mama bilang, itulah arti makna kehidupan pelayanan di dalam Tuhan. Kamu melayani Tuhan, kita beribadah, kita melayani siang dan malam menjadi pengurus, memang gak dapat apa-apa, capek, gak dapat uang, malah sumbang lagi, gak dapat apa-apa pulang. Tapi mama papa melayani di Tuhan, di gereja menjadi Tuhan, sama seperti kita ambil air dari keranjang ini, tidak bawa apa-apa, tapi keranjang ini bersih terus, dicuci bersih dengan Roh Kudus. Karena keranjang ini tidak bisa menghasilkan uang, jabatan, pangkat, tetapi mama dan papa dicuci bersih terus membesarkan kalian dari kecil sampai besar. Kita hidup apa adanya. Makan kurang-kurang gak apa-apa, tapi kamu bisa sekolah. Makan kurang-kurang gak apa-apa, ya, tapi mama bisa besarkan kamu hanya dengan doa saja.
Hanya dengan doa saja. Kenapa Pak? Hanya dengan, karena hati ini bersih sama Tuhan. Tuhan buka jalan bagi kita untuk bertahan hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Lalu Yesus mau mengatakan bagi kita, apa yang kita dapat? Tidak ada kita dapat. Hanya pengorbanan Tuhan. Murid-murid berjalan dengan Yesus hari Rabu kemarin. 2 orang berjalan ke Maus, berjalan dengan Yesus. Tidak mengerti bahwa Yesus sedang berjalan dengan mereka. Karena mereka tidak bisa nampak bahwa Yesus berjalan. Setelah Yesus menceritakan tentang anak manusia harus menderita. Anak manusia harus disalibkan. Anak manusia harus dipukul dan sengsara. Lalu Yesus memberikan contoh, inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah, minumlah. Baru mereka teringat, oh ini dia. Bapak Ibu saudara-saudara, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam proses berjalan, suka duka kita lewati. Proses berjalan dengan Tuhan, pasti turun naik lembah. Sedih, menangis, tertawa, ada dan tiada. Tapi kita ingat, kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan dengan Yesus yang setia. Sampai proses berjalan ke depan. Proses berjalan ke depan itu menghasilkan tujuan. Bukan proses berjalan mundur. Tapi Yesus berjalan dengan murid-murid itu, 2 orang, proses berjalan maju ke depan. Supaya ada damai dan sejahtera. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan bagi kita di ayatnya ke-11 tadi. Pada saat itu, pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebuskan sisa-sisa umatnya di Asyur, di Babel, di Mesir, di mana-mana Tuhan kumpulkan mereka menjadi satu, masuk di dalam kerajaan Allah yang dipimpin oleh Raja Damai. Raja Damai yang bagaimana? Raja Damai yang bagaimana? Ayatnya ke-9, pasal 11, Raja Damai. Ayatnya ke-9, pasal 11, saya bacakan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Pada saat Raja Damai datang. 9b, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air yang menutupi dasarnya. Semua bumi mengenal akan Tuhan. Raja Damai datang. Firman Tuhan, semua lidah suatu ketika akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baru genaplah apa yang difirmankan. Dia datang bukan lagi sebagai Juru Selamat, tapi dia datang sebagai apa? Hakim yang mengadili kita. Ada damai kasih di hati. Suami dengan istri, lihat dulu. Ada damai kasih di hati kakak dan adik. Ada damai kasih sesama penatua dan penatua. Atau diaken dengan pendeta. Damai itulah yang kita membawa bagi Tuhan. Menarik sekali saya bacakan di sini, dikatakan di dalam tema firman Tuhan hari ini. Nats pembimbing, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejar kekudusan. Kejar damai, ya. Berusahalah untuk hidup damai. Tetapi untuk sampai kepada hidup damai syaratnya adalah hidup dalam kekudusan. Dan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan tanpa kekudusan. Jadi damai itu ciri khasnya jaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Hati yang damai, hidup yang kudus, disitulah yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita cerminkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, pulang dalam kehidupan kita masing-masing dan tebarkanlah damai sejahtera itu, kekudusan itu bagi semua orang. Biar yang benci kita marah-marah gak apa-apa, tapi bilang sama dia, ada damai di hatimu dan Yesus bersama dengan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.